Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi panas nih di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ada dinamika politik lokal yang, cukup bergejolak kayaknya. Fokus kita ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bone. Khususnya soal ketegangan terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan ya, APBD Perubahan 2025. Sumber kita kali ini dari beberapa laporan ya, terutama dari tribuntimur.com. Mereka meliput langsung kejadiannya hari ini, Senin 20 Oktober 2025. Oke, misi kita bareng Anda nih. Kita coba bongkar yuk apa sih akar masalahnya, siapa aja yang terlibat, angka-angkanya gimana, dan kenapa sih urusan di kabupaten gini penting buat kita simak. Siap ya? Mari kita mulai. Dan percayalah ini bukan rapat biasa loh. Ada laporan soal adu mulut. Wah, seru nih. Sampai gebrak meja. Bahkan katanya ada cangkir melayang terus pecah. Jelas bukan rapat anggaran yang adem ayem ya. Jadi, apa sih sebenarnya yang diributkan ini? Kok sampai seheboh itu? Intinya itu soal target pendapatan asli daerah, PAD. Ada ketidaksepakatan soal angka target PAD di APBD Perubahan 2025 itu. Oh, soal target PAD ya? Gimana tuh ceritanya? Iya, betul. Jadi gini, awalnya kan ada APBD pokok 2025 ya, yang udah disahkan sebelumnya. Nah, di situ target PAD-nya 340 miliar. Oke, itu angka awal. Tapi pas pembahasan APBD perubahan, ini kan kayak penyesuaian di tengah jalan gitu ya. Pemkab Bone lewat Bapendanya, itu dinas yang ngurusin pendapatan daerah, mereka usul targetnya naik. Dan naiknya lumayan drastis. Drastis. Seberapa drastis emang? Target baru yang diajukan itu jadi 490 miliar. Wow, dari 340 ke 490. Betul. Artinya kan ada lonjakan 150 miliar. Gede banget itu ya kenaikannya. Nah, yang menarik, ide kenaikan 150 miliar ini sebenarnya bukan barang baru. Wakil Bupati Bone, Pak Andi Akmal Pasludin, itu udah sempat nyinggung angka ini dari bulan Mei 2025. Jadi idenya udah ada lumayan lama lah sebelum masuk usulan resmi. Oke, jadi Pemkab usul 490 miliar. Terus masalahnya di mana? Nah, masalahnya nambah lagi nih. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemprov Sulsel, ternyata minta Pemkab Bone buat koreksi target itu. Yang 490 miliar itu diminta dikoreksi. Arahan dari Pemprov, target PAD balik aja ke angka semula. Balik ke 340 miliar lagi? Iya, betul. Ke 340 miliar. Nah, koreksi dari Pemprov inilah yang jadi salah satu pemicu utama debat panas di DPRD. Kan jadi ada dua angka yang berbeda banget ya. Pemkab mau 490, Pemprov bilang 340. Oke, jadi ada tarik-menarik ya antara target Pemkab sama koreksi Pemprov. Di sini nih mulai panasnya berarti, terutama rapat hari ini ya? Betul sekali. Puncaknya ya hari ini Senin 20 Oktober 2025 pas rapat penyempurnaan Ranperda APBD Perubahan 2025. Rapatnya di ruang Badan Anggaran Banggar DPRD Bone dan ya diwarnai kericuhan. Bisa diceritain nggak? Gimana sih suasananya sampai bisa ricuh gitu? Apa pemicunya? Jadi menurut sumber nih, awalnya tegang itu pas salah satu anggota Banggar namanya Andi Muhammad Salam, panggilannya Lilo Aka. Beliau ini kasih pandangan. Sarannya ya udah target PAD ikutin aja hasil evaluasi Pemprov Sulsel, balik ke 340 miliar rupiah. Ikutin arahan provinsi aja lah, gitu intinya. Terus pasti ada yang nggak setuju dong? Langsung ada interupsi dari anggota DPRD fraksi PPP, Ibu Haji Adriani. Beliau nyela, pendapatnya beda. Menurut beliau, nggak masalah Pemkab targetin lebih tinggi, asal realistis aja, sesuai potensi daerah gitu. Jadi, ya ini perdebatan klasik lah ya, antara ambisi sama kehati-hatian. Nah, interupsi ini kayaknya yang bikin Lilo Aka marah ya. Kayaknya begitu. Lilo Aka ini dilaporkan nggak terima diinterupsi, langsung bereaksi keras. Wah, suasana langsung panas. Terjadilah debat sengit, sampai saling bentak katanya antara anggota dewan. Ada yang coba nenangin, tapi gagal. Tensi udah tinggi banget. Wah. Terus beneran ada gebrak meja skala? Iya, laporannya gitu. Lilo Aka, terus ada anggota lain, Faisal sama Hamusin, itu kelihatan sampai gebrak meja. Ya ampun. Ini kan nunjukin emosinya udah meluap banget ya di forum resmi. Puncaknya, nah ini nih, ada cangkir, nggak tahu cangkir kopi atau teh ya, pokoknya cangkir itu sempat melayang, terus jatuh, pecah di lantai ruang rapat. Seriusan? Sampai ada barang terbang itu? Iya, begitu laporannya. Pemandangan yang nggak biasa banget kan di rapat DPRD. Gila sih. Terus gimana akhir rapatnya? Bubar total atau gimana? Untungnya sih pimpinan sidang akhirnya bisa ngendaliin situasi. Setelah agak tenang, peserta diminta fokus lagi ke agenda.
Jadi meskipun ada insiden tegang banget gitu, rapat Banggar tetap dilanjutin pembahasannya bareng tim anggaran pemerintah daerah, TAPD. Prosesnya masih jalan sih, belum ada info keputusan final pasca insiden itu. Tapi setidaknya mekanisme formalnya jalan terus. Nah, penting juga nih buat Anda pahami. Ketegangan ini tuh sebenarnya bukan baru muncul hari ini aja. Oh iya, maksudnya? Sumber bilang, udah ada semacam perang dingin gitulah antara Pemkab sama sebagian anggota DPRD Bone. Udah terasa dari Agustus 2025. Pemicunya ya sama aja soal ketidaksetujuan sebagian dewan sama usulan kenaikan target PAD itu. Jadi apinya udah ada dari lama sebenarnya. Menarik, menarik. Tadi disebut TAPD ikut rapat lanjutan ya. TAPD ini apa sih perannya? Kok kayaknya penting banget dalam urusan anggaran ini? Krusial banget perannya, TAPD itu tim anggaran pemerintah daerah. Ini kayak dapur pacunya eksekutif lah buat nyusun anggaran. Biasanya ketuanya itu sekda, sekretaris daerah. Anggotanya ya kepala-kepala dinas penting, kayak kepala Bapeda, kepala Badan Keuangan. Oh, jadi tim inti dari Pemkab ya? Betul, tugas utama mereka ya nyiapin rancangan kebijakan anggaran bupati, terus nyusun APBD-nya. Mereka yang rumus angka-angka awal, termasuk target PAD tadi, nyusun dokumen perencanaan yang rumit itu, baru diajukan ke DPRD buat dibahas. Pantesan jadi kunci ya? Iya, makanya gesekan antara TAPD sama Banggar DPRD kayak di Bone ini sering jadi titik krusial. Atau malah titik rawan ya. Di situ adu kuat proposal eksekutif sama pengawasan legislatif terjadi. Nah, pas rapat Banggar yang panas tadi, ada satu figur lagi nih yang muncul dan kasih pernyataan keras. Ketua DPRD Bone sendiri, Ibu Andi Tendriwoli Nonong. Ini menarik, soalnya setahu saya beliau kan lagi ada isu internal juga ya di DPRD. Betul banget, kehadiran Bu Andi Tendri ini, beliau kan dari Partai Gerindra ya, di rapat Banggar yang ricuh itu memang signifikan. Beliau nggak cuma datang, tapi ngeluarin kritik tajam. Langsung ke TAPD, beliau soroti apa yang dianggapnya pengambilan keputusan sepihak oleh TAPD. Kritik spesifiknya gimana? Dari kutipan yang beredar, kayaknya beliau kesal banget ya. Kelihatan kesal banget, mungkin frustrasi juga. Beliau bilang terang-terangan kecewa. Nuduh TAPD itu semaunya saja, malah pakai istilah asal Bapak seneng, ABS. Wah, istilah ABS keluar ya. Iya, kan kita tahu ya, istilah itu sering dipakai buat ngindir tindakan yang lebih mentingin menyenangkan atasan, mungkin bupati ya dalam hal ini, daripada substansi atau hasil pembahasan bareng pihak lain, termasuk DPRD. Bu Andi Tendri ini merasa hasil rapat di Banggar kayak nggak dianggap penting sama TAPD. Beliau negasin, rapat Banggar itu bukan formalitas, itu forum kesepakatan bersama. Sumber berita malah ngutip langsung pernyataan beliau nih. Lumayan pedas. Kenapa saya tidak pernah hadir di 2 rapat Banggar sebelumnya? Karena seperti ini. Dengarkan juga kami di Banggar ini. Terus nambah lagi, jangan Banggar ini hanya jadi seremoni. Kami datang bukan hanya duduk saja. Wah, ini nunjukin ada masalah komunikasi serius ya. Iya, ini nunjukin ada sumbatan komunikasi atau mungkin ketidakpercayaan yang cukup dalam antara sebagian dewan sama tim eksekutif. Nah, pernyataan ini jadi makin menarik kalau kita lihat konteks yang lagi dihadapi Bu Andi Tendri sendiri. Beliau kan sekarang lagi hadapi mosi tidak percaya yang serius loh, dari mayoritas anggota DPRD Bone loh. Katanya 35 anggota dari 8 fraksi, plus unsur pimpinan lain. Mosi ini udah resmi diajukan ke Badan Kehormatan DPRD, semacam majelis etik internal gitu. Apa sih alasan utama mosi tidak percaya ke beliau? Menurut laporan nih, salah satu alasan utamanya, Bu Andi Tendri dinilai jarang hadir di rapat-rapat penting DPRD. Oh iya? Ironisnya, salah satu rapat yang disebut sering beliau lewatkan itu ya rapat Banggar, forum yang sama tempat beliau sekarang ngeluarin kritik keras. Wah, jadi... Iya, selain itu beliau juga dianggap kurang komunikatif mimpin DPRD dan dituding sering ambil keputusan sepihak, tanpa libatin anggota lain secara cukup. Jadi ya ada semacam ironi gitu. Beliau kritik TAPD karena dianggap sepihak dan abaikan Banggar, sementara beliau sendiri dituduh mirip sama rekan-rekannya. Ini nambah rumit peta politik internal di DPRD Bone. Oke, jadi memang kompleks ya situasinya. Kalau kita coba petakan nih, siapa aja sih pemain kunci dalam pro kontra target PAD ini? Dan posisi mereka gimana berdasarkan info kita? Kalau dari laporan yang kita lihat ya, posisinya lumayan kelihatan. Di kubu yang cenderung dukung kenaikan target atau setidaknya lebih fleksibel ke angka 490M itu ada Ibu Haja Adriani dari PPP tadi. Ingat kan argumennya asal realistis.
Terus ya jelas Pemkab Bon lewat TAPD-nya kan mereka yang ngusul angka itu. Jangan lupa juga peran Wakil Bupati Andi Akmal Pasludin yang disebut penggagas awal ide kenaikan 150M. Oke, itu yang pro kenaikan ya? Nah, di sisi seberangnya, yang kelihatan ngotot minta target balik ke 340M sesuai arahan Pemprov, itu ya Pak Andi Muhammad Salam alias Lilo Aka. Sikap kerasnya di rapat tadi sampai gebrak meja bareng Pak Faisal dan Pak Musin itu nunjukin penolakan kuat ke angka 490M. Posisi mereka jelas merujuk ke evaluasi Pemprov. Jadi ada dua kubu yang jelas ya soal angkanya? Bisa dibilang begitu. Nah, posisi Ketua DPRD, Bu Andi Tenri, ini agak beda lapisannya. Pas rapat tadi, fokus kritik kerasnya kan lebih ke proses pengambilan keputusan TAPD yang dianggap abaikan Banggar. Beliau nggak bilang eksplisit setuju 340 atau tolak 490, tapi dengan mengkritik keras TAPD yang dorong angka tinggi secara sepihak, semaunya saja, ABS, ini bisa jadi sinyal beliau cenderung ke hasil evaluasi Pemprov yang minta angka lebih rendah, atau minimal minta proses yang lebih baik lah. Jadi lebih ke soal proses, tapi implikasinya bisa ke angka juga. Oke, menarik. Satu lagi yang perlu diingat, ada dinamika internal lain di DPRD Bone, yaitu mosi tidak percaya ke Ketua DPRD. Ini kan jelas nunjukin ada faksi-faksi atau kelompok-kelompok di dalam Dewan. Meskipun sumber kita nggak bilang langsung gimana faksi ini terkait spesifik sama isu PAD ya, tapi adanya faksi ini pasti ikut mewarnai suasana politik, negosiasi, dan mungkin aliansi dalam pembahasan anggaran ini. Oke, sekarang mungkin Anda mikir nih, kenapa sih kita repot-repot bahas ribut-ribut di DPRD Bone ini? Apa pentingnya buat kita? Pertama, ini soal fundamental banget. Gimana uang publik, uang kita semua, dalam hal ini PAD, itu direncanakan, ditargetkan, terus nanti ditarik dari masyarakat lewat pajak, retribusi, dan gimana dibelanjakannya. Ini inti pengelolaan keuangan daerah. Dampaknya bisa langsung ke layanan publik yang kita terima kan? Betul. Sekaligus potensi konfliknya antara eksekutif, Pemkab dan TAPD, sama legislatif, DPRD dan Banggar. Proses anggaran ini arena utama buat nguji check and balances. Apa yang terjadi di Bone ini contoh nyata betapa alot dan panasnya proses itu bisa terjadi. Ini bukan cuma teori di buku. Benar juga. Ketiga, ini nunjukin juga kompleksitas proses anggaran. Nggak cuma Pemkab sama DPRD setempat, ada peran Pemprov juga yang evaluasi dan bisa kasih koreksi. Ini nambah lapisan lagi di proses pengambilan keputusan anggaran daerah. Dan yang terakhir, ini pengingat ya, kalau beda pandangan soal kebijakan, angka anggaran, proses politik, itu bisa bikin konflik yang nggak cuma soal kerjaan, tapi bisa jadi personal dan emosional banget. Gebrak meja, cangkir terbang itu kan simbol akumulasi ketegangan ya. Iya. Konflik terbuka kayak gini, kalau nggak cepat dikelola, risikonya ganggu fokus pemerintahan. Dan yang paling penting, bisa berdampak ke pelayanan masyarakat di Bone. Jadi, itu tadi rangkuman penelusuran kita soal gejolak politik anggaran di DPRD Bone ya. Kita udah lihat akar konfliknya, perang angka target PAD 340M versus 490M. Kita juga udah lihat gimana rapat anggaran bisa jadi arena adu urat syaraf yang dramatis, sampai ada insiden fisik. Potret drama politik lokal yang intens. Peran sentral TAPD, kritik tajam Ketua DPRD di tengah isu mosi tidak percaya, intervensi Pemprov, semua ini bikin mosaik politik daerah yang kompleks. Ini nunjukin ngelola keuangan daerah itu bukan cuma soal angka, tapi juga seni negosiasi dan manajemen konflik politik. Nah, yang menarik buat kita renungkan bareng dari kasus ini tuh soal nyari titik keseimbangan. Gimana sih nyiimbangin antara ambisi Pemda naikin PAD, tujuannya kan baik ya buat pembangunan. Tapi di sisi lain harus lihat juga kapasitas fiskal daerah, kondisi ekonomi masyarakat, realistis nggak sih target itu dicapai? Terus, gimana mastiin proses penetapan target dan anggaran ini lewat mekanisme pembahasan yang kolaboratif, transparan, saling menghargai antara eksekutif, legislatif, dan juga dengerin arahan dari level pemerintahan di atasnya. Konflik terbuka kayak di Bone ini, kalau dibiarin lama, jelas risikonya malah bikin lupa tujuan utamanya, pakai anggaran seefektif mungkin buat kesejahteraan masyarakat. Sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat ada koreksi dari Pemprov dan kritik soal proses di TAPD yang dianggap sepihak, menurut Anda, gimana sih keseimbangan ideal itu harusnya dirumuskan di daerah?
Keseimbangan antara dorong target pendapatan yang ambisius, jaga realisme fiskal biar nggak membebani, dan mastiin proses legislasi anggarannya partisipatif, menghargai peran semua lembaga. Apa ya kira-kira konsekuensi jangka panjangnya kalau keseimbangan ini gagal dicapai? Entah karena target yang dipaksain, atau karena prosesnya abai sama fungsi kontrol legislatif. Silakan Anda pikirkan. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.